Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati senior kami Pak Maudi, yang hormati Bu Fatmawati. Ini tadi barusan kenal. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak sekalian dari SD Terajan 1 semuanya, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Ibu Guru SD Al-Kausar yang hormati, singkatnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan suatu hal, izin dulu saya akan membawakan sebuah pantun. Apa nih? Burung merpati diberi makan. Cakep. Terbang melayang terasa ringan. Ajib. Terima kasih kami ucapkan kepada rombongan undangan dari SD Terajan 1 Kota Pasuruan. Ajib. Yang pertama, paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kesehatan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada hari ini Kamis 28 Maret 2024 kita berada di Aula SD Al-Kausar. Dalam rangka yang pertama adalah silaturahim. Insya Allah silaturahim itu bagian dari perintah agama kita. Salah satunya nanti insya Allah kita dipanjangkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberikan rezeki yang berkah. Nanti nih sekalian ini, mudah-mudahan kita dengan silaturahim ini kita dapatkan paling tidak dua hal tadi. Kemudian salat salam mudah-mudahan akan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, insya Allah sampai dan akhir zaman. Mudah-mudahan kita nanti senantiasa mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang nomor 3, Bapak sekalian yang saya hormati, sebelumnya kami sampaikan ucapan ahlan wa sahlan, selamat datang di SD Al-Kausar Kota Pasuruan. Insyaallah SD yang sama-sama kita cintai dan bagian daripada SD miliknya umat Islam dan masyarakat Kota dan Kabupaten Pasuruan. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan. Mohon maaf sebelumnya kami sampaikan 2 hari yang lalu, tepatnya malam hari, kami ditelepon langsung oleh beliaunya Pak Haji Agus, menyampaikan akan, ya bahasanya agak keren, studi tiru. Udah kaget, oposisi studi lah. SD Al-Kausar yang biasa sama, nanti malah lebih dari SD yang lain di Kota Pasuruan. Jadi menyebut studi tiru niku langsung pulau diambil itu sungkan, sangat sungkan. Sehingga pada malam itu kami sampaikan ya silaturahim, kita saling mengisi lah. Sehingga keesokan harinya ada surat resmi dari beliaunya untuk pelaksanaan kegiatan silaturahim. Jadi mohon maaf Bapak sekalian, kami bahasakan silaturahim apa? Kalau studi tiru itu insya Allah SD Al-Kausar belum ada apa-apanya nih.
Sehingga dalam silaturahmi ini insya Allah kita akan bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SD Al-Kausar serta jajarannya, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Terajun 1, dan kepada yang terhormat perwakilan dari Disbud, kebetulan yang sekarang yang dari PIJ dan itu karena kemarin 4 hari dan ini yang terakhir kita keliling di wilayah Ramadan, karena di SD Terajun 1 ada istilah moderasi beragama itu dilaksanakan oleh Pak Agus, dan ini yang terakhir yaitu studi tim. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua diberi kenikmatan Islam, iman, dan ikhlas dalam kehidupan ini. Yang terakhir, ya cukup menarik, literasi di bangsa kita ini kan ya terpuruk semua, bukan hanya Kota Pasuruan tapi di Indonesia. Ya Pak Taufik Ismail itu beberapa tahun yang lalu melakukan penelitian di semuanya, mulai dari Amerika, Jepang, Rusia, negara-negara besar, terutama di Rusia ini yang luar biasa. Jadi setiap satu semester itu anak SMA, SMP, waktu residen SMP, SMA itu baca buku sastra sekian. Bahkan buku yang saya lihat nggak sempat baca karena tebalnya hampir 1000 halaman. Itu judulnya War and Peace, Perang dan Damai, yang ditulis oleh Leo Tolstoy. Itu seorang penyair dan penulis di Rusia yang paling terkenal. Itu anak SMP, SMA khatam, ya khatam juga. Kalau kita kan nggak ada target khatam seperti itu. Ya apa kira-kira novelnya yang paling menarik? Pramudiana Takut itu ada 15 ya. Ya, jangan kan siswa kadang guru udah baca juga. Ya. Itu menarik, baru diberikan menarik. Seperti anak saya itu awalnya saya punya banyak buku novelnya Pramudiana itu udah baca. Begitu ada filmnya Bumi Manusia, ini akhirnya baca. Ya, jadi mau diberikan juga dulu. Ya, ini yang sehingga Pak Taufik Ismail itu mengatakan bahwa generasi kita ini adalah generasi nol buku. Ya, waktu saya pelatihan dengan beliau. Ya, jadi kita masuk orang-orang Barat. Saya tanya ke anak-anak, coba kamu lihat orang-orang Barat kalau ke Indonesia itu selain bawa tas, bawa novel. Jadi di pantai itu tidak hanya berjemur tapi baca. Kalau kita tidak sibuk dengan itu, ya sibuk dengan makanan dan minuman semuanya. Ya. Nah ini bangsa kita ini seperti itu ya. Jadi harus imbang lah, makan minum ya itu seperti itu ya juga. Nah makanya apalagi orang di bawah luar biasa. Jadi bahasanya itu bukaholik. Nah, itu bahasa Inggris istilah baru, bukaholik. Jadi artinya orang yang mabuk buku. Itu orang Jepang. Nah makanya di terminal di mana tidak ada orang interaksi seperti kita. Ya sini lainnya ada baiknya. Baiknya itu tidak ada yang ngomong di terminal, baca semuanya. Tapi sisi negatifnya interaksi itu masih butuh kan, masih butuh. Baca ya, interaksi juga butuh. Ya kalau tidak nanti bisa stres gitu ya. Nah termasuk ini kegiatan 15 tadi menit, ya baik itu di awal, di tengah atau di akhir ya tergantung itu. Nah ini kan rata-rata masih dalam rata-rata membaca senyap. Ya anak suruh baca tadi ya mungkin dari rumah. Ya kalau kita ini kira-kira ya seperti itu. Ayo 2 buku, satunya taruh corner di bawah pojok, satunya disumbangkan perpustakaan. Kalau itu berjalan, alhamdulillah perpustakaan petugasnya itu luar biasa hebat ini nanti ya. Tapi kayaknya ya kita perlahan-lahan untuk melakukan yang terbaik. Ya terus selain baca hanya ditanya gitu ya anak-anak. Ada ditulis juga. Jadi ketika awal masuk memang anak-anak kami sarankan untuk membawa buku bacaan dari rumah. Buku apa saja, bisa buku teks, fiksi, komik, macam-macam, membawa 2 kalau tidak salah. Jadi 1 untuk disimpan di pojok baca kelas dan 1 untuk dihibahkan di perpustakaan sekolah. Ya, jadi untuk persepsi di awal pembelajaran setiap pagi kami selalu melakukan kegiatan kebiasaan membaca terbimbing. Jadi guru, kalau kita masuk ke acara inti ramah tamah biar tidak tegang nih Bapak Ibu, mari kita saksikan bersama-sama penampilan anak berbakat dari salah satu ekskul yang ada di SD Al-Kausar, Al-Kausar. Ada Hilbrand Kensi dari kelas
siap? Oke. Bangsa yang merdeka, masyarakat sentosa, bangun damai dengan kekuatan sendiri. Merdeka yang punya hati, hidup dengan mandiri, cinta bangsa, cinta raya yang kita pilih buatan Indonesia. Jangan menunggu, berpacu pada membantu. Ayo kita tingkatkan goyang tangan di muka kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yeni Kurniawati. Saya biasa dipanggil Bu Yeni. Saya di UPTSN Rajin 1 sebagai seorang guru inklusi. Di sini saya ada 2 pertanyaan, Bapak Ibu. Yang pertama itu pertanyaan titipan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu apakah ada jadwal khusus dalam intensitas kegiatan outing atau pengembangan keterampilan hidup warga sekolah termasuk siswa, dan bagaimana pola penganggarannya? Itu titipan dari Bapak Kepala Sekolah pertanyaannya. Terus yang kedua adalah pertanyaan saya sendiri tentang program inklusi yang ada di SD Al-Kausar ini, karena ketepatan saya adalah seorang guru inklusi. Nah, saya sedikit bercerita tentang kondisi inklusi yang ada di sekolah kami. Apakah diperbolehkan? Oke. Kami memiliki jumlah siswa inklusi sebanyak 50 peserta didik. Sangat banyak. Waktu di Kota Pasuruan di dinas itu disuruh mengelis ya, siapa-siapa yang memiliki murid inklusi. Rajin 1 itu memiliki jumlah inklusi yang paling banyak siswanya. Dan apakah semuanya sudah, apakah itu hanya hasil identifikasi guru saja? Insya Allah semuanya sudah melalui asesmen dinas. Jadi sudah melalui tahapan asesmen bersama seorang psikolog. Walaupun ini ada yang baru kelas 1 dan kelas 2 itu memang belum mendapat kuota untuk melaksanakan asesmen, yaitu sekitar 6 orang. Tapi sisanya yang 44 orang insya Allah sampun. Bertahap karena jumlah inklusinya di Rajin 1 banyak, sehingga Dinas Kota Pasuruan juga memberikan anggaran kuota untuk asesmen di Rajin 1 cukup banyak daripada sekolah-sekolah yang lain. Nah, di sekolah kami itu polanya seperti ini. Kami melaksanakan kegiatan di kelas pada kelas reguler